Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video praktikum metode numerik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibn Hadian. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai integrasi numerik. Nah, untuk overview-nya sendiri, yang pertama kita akan bahas mengenai integrasi numerik itu apa. Kemudian ada kaidah trapesium, dan yang terakhir ada latihan soal yang bisa dikerjakan oleh teman-teman semua. Nah, untuk definisi integrasi numerik sendiri, itu adalah proses mencari hampiran luas bidang yang dibatasi oleh fx dan semu x pada selang tertutup A, B. Jika fx dihampiri dengan polinomial Pnx, maka integrasi numeriknya itu berbentuk L sama dengan integral AB fx dx sama dengan integral AB Pnx dx. Ya, kita dapat lihat di sini, misalkan kita punya fx di sini ya. Terus integralnya itu adalah luas di bawah fx. Nah, kita akan dekati luas fx ini dengan luas Pnx. Pnx sendiri itu adalah polinomial. Ya. Nah, integrasi numerik ini itu bermanfaat untuk mencari nilai integral dari suatu fungsi yang kontinu yang rumit itu, ataupun fungsi yang ditabulasikan dalam hal ini diketahui misalkan x dan pfx-nya diberikan dalam sejumlah titik diskrit. Nah, ini adalah contohnya. Dapat terlihat sekilas juga bahwa fungsi ini sangat sulit untuk diintegralkan gitu. Jalan keluarnya maka kita dapat menggunakan integrasi numerik dalam menyelesaikannya. Gitu. Nah, di sini ada beberapa kaidah, namun kita akan fokus pada kaidah trapesium. Nah, untuk kaidah trapesiumnya sendiri, yaitu sebuah integral tentu, misalkan integral AB fx dx akan didekati oleh grafik fungsi garis lurus yang kurang lebih sama. Ini berarti daerah di bawah grafik Y sama dengan fx, daerah yang di bawah fx ini akan didekati oleh trapesium sebagai berikut. Nah, jadi daerah di bawah fx ini di selang A, B ini akan didekati dengan trapesium, dengan luas trapesiumnya yang diarsir di gambar. Nah, dengan kaidah ini juga kita dapat menggunakan luas trapesium sebagai pendekatan kita, yaitu bidang persegi panjang ditambah daerah segitiga. Maksudnya, luas trapesium ini kita bisa pecah menjadi luas persegi ditambah luas segitiga. Luas persegi sendiri adalah panjang kali lebar. Panjang sendiri itu adalah AB-nya, berarti B min A, dan lebarnya itu adalah FA. Maka didapatkan luas perseginya. Sedangkan untuk luas segitiganya itu setengah alas kali tinggi. Setengah, kita masukkan setengah. Kemudian di sini B min A adalah alasnya. Alasnya B min A. Kemudian tingginya itu adalah yang ini. Ini didapat dari FB dikurangi FA. Didapatkan tingginya. Nah, kemudian kita keluarkan dan didapat pada akhirnya setengah kali B min A dikali FA plus FB. Atau mungkin kita mendapatkannya bisa menggunakan luas trapesium itu sendiri. Luas trapesium itu adalah setengah kali tingginya, kemudian penjumlahan dari sisi yang sejajarnya, misalkan A plus B. Nah, setengah tingginya adalah yang B min A itu. B min A ini adalah tingginya, dan sisi sejajarnya itu adalah yang ini, FA dan FB. Jadi kita dapat tuliskan T-nya itu B min A, sedangkan A plus B-nya adalah FA plus FB. Maka didapatkan hasil yang sama seperti perhitungan kita sebelumnya. Selanjutnya, ada definisi kaidah trapesium. Pendekatan menggunakan aturan trapesium ini memecahkan wilayah pada selang A, B menjadi potongan-potongan kecil. Jadi kita partisi dan menerapkan pendekatan pada masing-masing bagian sehingga lebar masing-masing bagian adalah didefinisikan sebagai H sama dengan B min A per N. Jadi nantinya kita misalkan punya selang A, B. Selang A dan B. Terus kita partisi menjadi potongan-potongan kecil. Misalkan kita partisi menjadi seperti ini. Nah, yang dimaksud H itu adalah jarak atau lebar masing-masing bagian. Nah, ini adalah H, dan seterusnya juga H ini. H, gitu. Itu yang disebut dengan H. Nah, kemudian di sini ada contoh
selesaikan integral min 1, 2, 3x plus x kuadrat min 2x pangkat 3 plus 50x dx, 50 dx ini dengan kaidah trapesium. Nah, kita perlu mengimport terlebih dahulu library-nya, yaitu scipy.integrate dan numpy. Kemudian kita import seperti ini, import scipy.integrate as integrate, kemudian import numpy as np. Kemudian kita buat fungsi dalam Jupyter Notebook, kita definisikan def fx hasil sama dengan 3x tambah x kuadrat dikurangi 2x pangkat 3 ditambah 50. Kemudian kita kembalikan hasil. Kemudian kita buat fungsi trapesium. Di sini kita perlu menginput AB dan H. Untuk AB-nya itu kita casting menjadi float. Kemudian H sendiri kita definisikan B min A. Nah, kemudian selanjutnya, karena ini partisinya cuma satu, jadi kaidah trapesium biasa ya, bukan komposit. Jadi kita menggunakan rumus ini. Itu Tn, integral AB fx ini didekati dengan Tn sama dengan setengah H FA plus FB ini adalah luas trapesium. Ya. Kemudian kita hitung dengan dimasukkan ke T, dan juga kita coba hitung nilai eksaknya. Nilai eksaknya menggunakan integrate.quad. Kemudian kita masukkan f adalah fungsinya, terus A, B adalah batas atas dan batas bawahnya. Kita masukkan, nanti masuk ke hasil, dan errornya juga masuk ke sini. Nah, terus kita print luasnya adalah T. Nah, T itu adalah luas trapesium atau yang ini ya. Kemudian kita juga nilai eksaknya kita print, yaitu hasil. Kemudian kita hitung galat mutlaknya, yaitu absolut dari T min hasil. Didapatkan galat mutlaknya. Nah, selanjutnya kita coba run. Kita shift enter, kemudian kita masukkan batas bawah dan batas atasnya, yaitu min 1 dan 2. Kemudian kita akan dapatkan hasilnya itu luasnya adalah 141 dan nilai eksaknya itu 150. Dan dengan galat mutlaknya itu ada selisih dari ini. Didapatkan 9. Nah, sekarang kita masuk ke trapesium komposit. Kalau tadi partisinya cuma satu, sekarang kita lihat bahwa partisinya itu banyak gitu. Kita lakukan partisinya sangat banyak. Sehingga nanti dapat disimpulkan bahwa trapesium komposit ini merupakan gabungan dari berbagai trapesium. Kalau tadi cuma satu trapesium, sekarang banyak trapesium. Nah, untuk menghasilkan rumusnya itu sendiri, kita menggunakan integral AB fx, kita dihampiri dengan Tn. Tn-nya itu sendiri adalah
kita gambarkan ya. Nah, kita gambarkan di sini. Misalkan Y0, terus di sini Y1, kemudian di sini Y2, kemudian di sini Y3, kemudian Y4. Nah, seperti ini. Terus kita lakukan atau hitung trapesiumnya. Kita hitung trapesiumnya. Ini adalah trapesium, 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 trapesium. Nah, Y0 ini kita tambahkan dengan Y1 untuk luas trapesium yang ini. Kemudian Y1 ditambah Y2 untuk trapesium yang ini. Terus Y2 tambah Y3 sampai pada akhirnya misalkan sampai Y4, Y3 ditambah Y4. Nah, dilihat dari sini, kita jumlahkan sampai secara umum sampai Yn. Kemudian H/2-nya kita keluarkan dan didapatkan seperti ini. Ternyata di sini ada Y0 tambah Y1 tambah Y1, kemudian tambah Y2 tambah Y2 tambah Y3 sampai akhirnya nanti Yn-1 tambah Yn-1 ditambah Yn. Nah, kemudian yang sama ini kita jumlahkan seperti ini. Kemudian kita coba sigmakan agar lebih sederhana. Kita sigmakan jadi H/2 dikali Y0 ditambah 2 kali sigma. I-nya dimulai dari 1 sampai N-1, YI ditambah Yn. Nah, kemudian kita definisikan atau kita buat algoritma terlebih dahulu gitu untuk kaidah trapesium komposit. Nah, untuk yang pertama kita definisikan Y sama dengan Fx. Kita tentukan batas bawah A dan batas atas B integrasinya. Kemudian tentukan jumlah pembaginya, yaitu jumlah kita mempartisinya berapa banyak. Kemudian hitung H. Hanya itu sama dengan B min A per N. Kemudian kita hitung integral AB Fx. Kita didekati dengan Tn tadi ya, yang sudah kita cari rumusnya. H/2 dikali Y0 ditambah 2 kali sigma I sama dengan 1N-1 YI plus Yn. Nah, kita selesaikan integral min 1 sampai 2 ini. 3x plus x kuadrat min 2x pangkat 3 plus 50 dx. Dengan kaidah trapesium komposit dengan N1, N10, dan N100. Nah, kita perlu mengimport seperti sebelumnya, import scipy.integrate dan numpy-nya seperti ini. Kemudian kita buat fungsinya dalam Jupyter Notebook ataupun kita dapat membuatnya dalam Google Colab sesuai dengan yang teman-teman gunakan. Kita definisikan fx, hasil sama dengan 3x plus x kuadrat min 2x pangkat 3 plus 50. Kemudian kita kembalikan hasilnya. Kemudian kita buat fungsi kaidah trapesium kompositnya. Seperti ini, kita definisikan trapesium komposit, kemudian kita buat x sama dengan list kosong. Nantinya itu x ini akan menampung semua nilai x yang ada buat partisinya. Ya. Kemudian kita hasil sama dengan 0. Kemudian kita masukkan AB sama N. AB-nya itu kita casting menjadi float, sedangkan N karena ini partisi kita casting menjadi integer. Ya. Untuk membuat fungsi kaidah trapesium komposit ini, kita perlu membuat if. Misal if-nya N sama dengan 1 berarti partisinya sebanyak 1, berarti itu trapesium biasa. Jadi kita menggunakan hanya itu sama dengan B min A, kemudian T-nya itu setengah kali H kali FA plus FB. Dan untuk lebih dari 1, maka kita menggunakan ini. H sama dengan B min A per N. Kemudian kita x.insert 0, A ini artinya kita insert A pada indeks ke 0. Ya. Jadi kan X itu adalah list kosong, kita masukkan A ke list tersebut pada indeks 0. Ya. Kemudian kita lakukan for I. For ini untuk memasukkan semua nilai X-nya. Gitu. Kita for I in range 1, N plus 1, artinya nantinya range-nya itu 1 sampai N. Ya. 1 sampai N kita x.insert I-nya itu index, dimulai dari 1-nya indeksnya, xi min 1. Xi min 1 kita mulai dari x0. X0 ditambah H. Ya, x0 ditambah H, seterusnya x1 tambah H, x2 tambah H sampai pada ujungnya nanti. Didapatkan xn. Ya. Karena ujungnya itu sampai n kan. N-1 plus H jadi xn. Ya. Kemudian kita hitung sigma. Sigma apa?
kita coba lihat di rumusnya. Di sini ada sigma I sama dengan 1 N min 1 YI. Nah, sigma ini kita menggunakan for I in range 1, N. Artinya range-nya itu 1 sampai N min 1. Ya. Maka kita coba menggunakan hasil plus sama dengan fxi. Itu artinya kita juga dapat sama aja ini. Artinya dengan hasil sama dengan hasil ditambah fxi. Nah, akan dijumlahkan. Jadi ini adalah sigma ya. Akan dijumlahkan sampai fx n min i gitu. Min 1. Nah, setelah itu kita hitung t-nya. T-nya itu menggunakan rumus yang ini. H per 2 dikali FA ditambah 2 kali hasil sigma tadi ya, ditambah fxn. Kemudian kita hitung hasil sebenarnya, hasil eksaknya menggunakan integrate.quad. Di sini kita masukkan fungsinya f, a, b. Kemudian kita print luasnya adalah t, ya, t yang ini. Kemudian kita nilai eksaknya adalah hasil. Kemudian gelat mutlaknya adalah absolut dari t min hasil. Jadi absolutnya dari selisih ini. Kemudian kita coba berikan pilihan apakah mau diulangi perhitungan atau tidak. Kalau misalkan iya, maka akan dihitung kembali menggunakan misalkan partisinya yang berbeda atau bagaimana. Kalau tidak, maka akan berakhir gitu. Nah, kalau misalkan kita n-nya sama dengan 1, kita run, didapatkan luasnya adalah 141, nilai eksaknya 150, dan gelat mutlaknya adalah 9. Nah, untuk n-nya sama dengan 10, itu luasnya adalah 149,91. Kemudian gelat mutlaknya adalah 0,09. Kalau sebelumnya itu adalah 9, sekarang menggunakan n sama dengan 10 adalah 0,09. Kemudian kalau misalkan kita menggunakan n sama dengan 100, itu gelat mutlaknya lebih kecil lagi, yaitu 0,008. Nah, di sini kita bisa tarik kesimpulan ya. Semakin besar partisi yang kita lakukan, maka nilai hampirannya itu semakin mendekati nilai aslinya ya. Dapat terlihat di sini yang partisinya cuma 1 adalah 141, kemudian kita coba partisi 10 menjadi 149, dan ketika partisinya 100 menjadi 149,999, mendekati nilai sebenarnya itu 150. Nah, ada latihan soal yang bisa dikerjakan oleh teman-teman semua. Mungkin sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.